Kau punya 1 miliar pasang mata, yang berusaha memantau seluruh negeri dan melacak keberadaanku kapan saja. Tapi maaf, aku punya 1 triliun mata. Mereka adalah bidang penglihatanku, dan mereka mengawasimu. Li Tianming tersenyum. Tanah Wuxu ini cukup luas dan juga memberi Li Tianming banyak ruang untuk bergerak. Karena itu, ia tidak perlu berhadapan langsung dengan orang-orang ini. Begitu masuk, ia berjalan santai di antara 1 miliar pasukan, seolah-olah sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Meskipun ada miliaran pemirsa yang menonton di luar, dia berpura-pura tidak ada. Bagaimana kabarmu Li Tianming bertanya pada Ye Lingfeng. Lumayan, Ye Lingfeng tahu kenapa dia memintanya datang, jadi dia berkata, jangan khawatir, aku bisa bolak-balik kapan saja. Di tempat tanpa rerun dewa ini, selama aku tidak menginginkannya, mereka tidak boleh menyentuhku. Dengan kata lain, hanya Ye Lingfeng yang mampu menunda permainan tanpa batas waktu, mengubahnya menjadi sebuah lelucon. Namun, Li Tianming tidak ingin menghabiskan waktunya tanpa batas, jadi dia masih ingin memperkuat dirinya sebaik mungkin dan kemudian mengakhiri permainan judi konyol ini. Dia pasukan 1 orang. Jika Anda benar-benar ingin menjadi kuat dan memenangkan pertaruhan besar ini sendirian, siapa bilang itu mustahil? Dia ingin mencobanya. Kalau begitu aku akan mengasingkan diri. Setelah menyelesaikan percakapannya dengan Ye Lingfeng, Li Tianming memperlakukan semua dewa di dunia sebagai udara, dan menggunakan pencurian dao surgawi untuk menyerap cahaya 100 kali lipat lebih besar yang dikirim oleh Yue Lingzhao. Melihat kejadian ini, Yue Lingzhao sangat marah hingga dia meninggal. Bu, ini adalah kejayaanku yang luar biasa, tapi dia malah merampasnya. Yue Lingzhao menggertakkan giginya karena marah di pelukan ibunya. Mata Kaisar Jitian dingin dan dia hanya bisa menawarkan kenyamanan. Tidak, Yue Lingzhao menunjuk Li Tianming dan berkata, dia ada di sana, di antara kerumunan, berlatih dengan begitu terbuka. Bagaimana mungkin tidak ada yang melihatnya? Perspektif di dalam dan di luar negeri Wuxu berbeda. Kita bisa melihat tempat yang dipilihnya, dan seharusnya cukup tersembunyi di dalamnya, jadi kita harus menunggu, kata Kaisar Jitian dengan tenang. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar, bagaimana mungkin kita tidak bisa menemukan Hongguang yang begitu mempesona? Jangan khawatir, itu akan segera terjadi. Kita akan menerobos bintang Tianji. Suara Yue Lingqiao terdengar sangat dingin, dan ia masih memikirkan hal ini. Apakah kita tidak akan pernah bisa menangkapnya? Yue Lingzhao hanya mengatakannya dengan santai, dia tidak menyangka kata-katanya akan menjadi kenyataan. Pada hari-hari berikutnya, orang-orang di luar menyaksikan dengan tak berdaya saat Li Tianming mengembangkan wawasannya sambil memindahkan posisinya dengan mudah, dan setiap kali ia berhasil menghindari penggeledahan ala karpet oleh kelompok pasukan Tianzu. Kadangkala, saat ia sedang ingin, ia akan membasmi tanpa pandang bulu, membasmi siapa saja yang diinginkannya. Ketika dia kehilangan minat, dia berlatih, dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apapun padanya. Saya membayangkan kejadian 1 miliar orang mengepung dan mengebom 1 orang, tetapi tidak peduli berapa lama saya menunggu, kejadian itu tidak pernah terjadi. Hal ini membuat puluhan miliar penonton yang menyaksikan keseruan itu menjadi sangat kesal. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di penjara bintang 0 derajat, setelah mendengar tentang situasi terkini di sini, orang-orang akhirnya tenang dan memahami rencana Li Muyang. Reputasi Kaisar Pencuri Surga semakin meningkat. Yue Lingxingyu dan klan ilahi Zidian berada dalam situasi yang lebih canggung. Makin lama waktu berlalu, makin malu mereka berdua. 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Li Tianming berlatih, membasmi orang sesuai suasana hatinya, berjalan-jalan di taman, dan kemudian, dia keluar dari tanah ketiadaan. Ini berarti selama 2 penjara bintang utama menangkap Ye Lingfeng, mereka dapat memenangkan taruhan. Tapi anak laki-laki itu sama sekali tidak menganggapnya serius. Ia bahkan melambaikan tangan kepada semua orang, berkata, sudah 3 tahun, dan masih banyak orang di sini. Kalian benar-benar membuatku malu. Terima kasih banyak, tapi aku harus pergi sebentar. Aku akan kembali ke penjara bintang 0 derajat untuk istirahat, minum teh dan anggur, lalu kembali lagi nanti kalau ada waktu. Setelah berkata demikian, dia benar-benar berjalan pergi seolah-olah dia sedang berjalan-jalan, dengan angkuhnya. Zeus dari penjara roh bulan memandang penampilannya yang acuh tak acuh dengan mata yang hampir berdarah. Bu, kalau begini terus, siapa yang tahu berapa lama lagi kakek buyut masih menderita di rerun dewa bintang bulan ungu. Dia sudah sangat tua, bagaimana mungkin dia bisa tahan, kata Yue Lingzhao dengan mata merah gelap. Mata Kaisar Jitian menjadi lebih dingin, tetapi dia tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun.
Kenapa kita tidak abaikan saja tempat ini dan kirim pasukan untuk langsung menghancurkan benteng bulan ungu? Kita bisa menyerang mereka secara tiba-tiba, kata Yue Lingzhao dengan tegas. Jangan lakukan itu. Yue Lingqiao segera membungkam cucunya dan berkata dengan tegas, Master Urutan ada di pihak kita. Jika kita melakukan ini, kita menantang otoritasnya. Ayah, jangan katakan hal seperti itu pada anak-anak, kata Ji Tiandi dingin. Ya, ini salahku. Yue Lingqiao bereaksi dan segera mengingatkan Yue Lingzhao, jangan sebarkan apa yang baru saja kukatakan. Saya mengerti. Yue Lingzhao mengangguk. Jangan khawatir. Kaisar Jitian melihat ke arah Li Tianming pergi dan berkata, dia seharusnya pergi ke alam semesta teratur untuk memperbaiki wilayahnya. Ini menunjukkan bahwa dia ingin memenangkan taruhan ini, bukan menundanya tanpa batas waktu. Oh, Yue Lingqiao berpikir sejenak dan berkata, selama dia bersedia bertarung dengan sungguh-sungguh, masih ada peluang. Bintang Tianji tidak abadi, jadi mengandalkan legiun untuk menghancurkannya akan menghemat banyak masalah. Bu, apakah anak ini benar-benar ingin menikah dengan ibu? Tanya Yue Lingzhao dengan heran. Fokusnya memang berbeda dengan kakeknya. Diam. Kaisar Jitian melotot padanya dan berkata, apapun yang terjadi, tidak ada kemungkinan kita kalah. Mengapa? Kaisar Jitian tersenyum santai dan berkata, taruhan ini hanya taruhan kecil. Seluruh dunia yang kacau ini adalah taruhan besar. Menang atau kalah dalam taruhan kecil tidak akan memengaruhi taruhan besar. Dewa-dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Wuxu untuk menyaksikan. Li Tianming bukan hanya tidak memberi mereka tontonan yang luar biasa, tetapi sebagai fokus utama, ia malah kembali ke penjara bintang 0 derajat. Dewa Roh Bulan dan klan Dewa Petir Ungu tentu saja marah karena diperlakukan dengan penghinaan seperti itu. Namun, mereka melampiaskan kemarahannya pada Ye Lingfeng. Di tempat tanpa rerun dewa itu, orang-orang dengan jelas memperhatikan bahwa gerakan Ye Lingfeng, meskipun tidak menentu, jelas tidak setepat gerakan Li Tianming. Ini memberi mereka harapan untuk membasmi Ye Lingfeng. Selama Ye Lingfeng ditangkap, masalah rerun dewa bintang berantakan bulan ungu akan terpecahkan, dan pada saat yang sama, harapan terbesar untuk pemberontakan di penjara bintang derajat 0 Li Tianming akan ditangkap. Karena itu, tidak seorang pun punya waktu untuk tidak senang dengan kesombongan Li Tianming, dan mereka semua menargetkan Ye Lingfeng seperti orang gila. Oleh karena itu, tempat tanpa rerun dewa itu justru menjadi ramai. Lebih dari 1 miliar orang mengejar satu orang, dan mereka hampir berhasil menangkapnya beberapa kali. Permainan kucing-kucingan ini tampak sangat seru. Namun, Li Tianming tahu bahwa Ye Lingfeng hanya mempermainkan mereka. Anda harus memberi orang lain harapan. Dia percaya pada Ye Lingfeng, jadi dia kembali ke jalan antara dunia yang teratur dan tidak teratur dengan ketenangan pikiran. Setelah menyerap cahaya yang ratusan kali lebih kuat, jika dia bisa mempertahankan fondasinya, dia seharusnya bisa menembus 2 atau bahkan 3 level. Mu Qingqing menyaksikan kebangkitannya yang mengerikan dan mengenalnya dengan sangat baik. Setiap kali aku naik level, aku butuh terlalu banyak kekuatan. 3 level mustahil, mungkin maksimal 2 level, kata Li Tianming sambil mulai menggunakan cincin alam kekacauan untuk mencurahkan kekuatannya dan menyerap kembali kekuatan sumber bintang yang teratur. Seiring bertambahnya level, kemampuannya dalam cincin alam kekacauan meningkat dan kecepatannya menjadi jauh lebih cepat. Memang, meskipun kau telah naik ke alam dewa surgawi, lawanmu telah melompat ke alam dewa kuno. Setiap tingkat lompatannya cukup besar. Setelah itu, Mu Qingqing berdiri diam di samping seperti biasa, mengawasi Li Tianming seolah-olah dia sedang melihat potret berusia 100.000 tahun. Li Tianming, di sisi lain, sibuk dengan kultivasinya sendiri. Setelah menyerap cahaya 100 kali lipat yang dikirim Yue Lingzhao, 10 ordo utamanya telah berkembang di negeri Wuxu. Kini ia telah kembali menjadi dewa ketertiban, dan pertumbuhan kekuatannya telah merangsang transformasi tubuh Zeus. Kesulitan dari proses ini terletak pada pengendalian kembali ordo terhadap pasukan yang tertib, jadi Li Tianming tidak berani terlalu tergesa-gesa, karena ia tidak akan bisa makan tahu pedas jika ia tidak sabar. Dia maju selangkah demi selangkah, membaik sedikit demi sedikit. Api penyucian, kekacauan purba, asal mula, dan kekuatan teratur lainnya dari para dewa kosmik berkumpul menjadi partikel neutron baru dan tumbuh secara eksplosif. Partikel neutron terus terbelah selama kenaikan. Akhirnya, tubuhnya sebagai dewa Zeus tumbuh dari lebih dari 6.000 meter menjadi lebih dari 8.000 meter. Tingginya hampir 10.000 meter. Jika dia berada di alam semesta yang teratur, kekuatan tempur Li Tianming saat ini seharusnya berada di 1 atau 2 tahap terakhir dari alam ilahi alam semesta surgawi,
tetapi di dunia yang tidak teratur, dia dapat mengalahkan lebih banyak dewa alam semesta kuno. Tingkat ketiga alam ilahi alam semesta surgawi. Melewati 2 tingkat. Sebenarnya, kedua level ini cukup sulit dicapai. Lagi pula, pertumbuhan pesanan yang dibutuhkan untuk naik ke level berikutnya terlalu besar. Total 10 pesanan. Jadi sekarang, dia telah kembali ke keadaan bertahan dan perlu kembali ke dunia yang tidak teratur untuk menjalani banyak pelatihan praktis. Panggilan. Li Tianming kemudian mengubah kekuatan Zeus yang teratur menjadi kekuatan yang tidak teratur sekali lagi. Ia menjadi semakin mahir dalam proses ini, sehingga sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan. Dengan cara ini, perbaikan hebat telah selesai. Melihat kekuatan 8.000 meter di depannya, Mu Qingqing berkata dengan sedikit emosi, kemajuanmu sungguh luar biasa. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, kau sudah dianggap sebagai ahli tingkat atas di dunia yang kacau ini. Hanya sedikit yang bisa menandingimu dalam 100.000 tahun. Tak lama lagi kau akan bisa menyamai levelmu di kehidupan sebelumnya. Ayah dan saudara laki-laki saya memiliki Hongguang Xiaoyao dan Tiandao, tetapi mereka tidak secepat itu. Li Tianming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Mu Qingqing menggelengkan kepalanya. Ayo kita kembali dan tanyakan apa yang salah. Li Tianming meregangkan otot dan tulangnya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Cahaya bintang di sekelilingnya tampak terang dan berkilau. Berjalan. Setelah kembali ke penjara bintang derajat 0, Li Tianming tidak terburu-buru ke medan perang anti alam semesta, tetapi membiarkan Qi keluar dan mencobanya. Dengan kekuatan Li Tianming saat ini, Qi mencoba yang terbaik tetapi masih tidak dapat membuka roda neraka 9 lapisan. Roda neraka 9 lapis adalah kekuatan tempur setingkat Kaisar Yin Tian, dan belum bisa dibuka untuk saat ini. Tapi sekarang, aku jelas jauh lebih kuat daripada batas yang kucapai di Hengxia kuno. Li Tianming mencobanya dan menemukan bahwa jumlah Raja Hantu sepanjang 10.000 meter yang dapat dipanggilnya melebihi 1.000. Selama ada cukup Raja Hantu 10.000 meter, mereka bisa melawan Dewa Kosmik 10.000 meter dari dunia teratur, karena Dewa Kosmik kuno dari dunia teratur beberapa tingkat lebih lemah. 1.000 Raja Hantu 10.000 meter ini bisa menghadapi banyak Dewa Kosmik kuno. Untuk menghadapi pasukan Tianzu dari dunia kekacauan, kami tidak akan membiarkan roh-roh jahat kecil di bawah tingkat kelima roda neraka keluar, dan mengefisienkan tim. Setelah penyederhanaan Li Tianming, jumlah hantu jahat siwa yang dipanggilnya melebihi 5 miliar. Jika dia memanggil semuanya, mungkin jumlahnya akan mencapai lebih dari 100 miliar. Li Tianming sendiri merasa bahwa kemampuan mengerikan Qi dilebih-lebihkan. Ngomong-ngomong, kita bisa bertarung sedikit di negeri Wuxu dan benar-benar membuat para penjahat ini ketakutan setengah mati. Kepercayaan diri Li Tianming melonjak. Mu Qingqing, yang berdiri di sampingnya, sudah mulai meragukan hidupnya setelah melihat semua modal yang dimilikinya. Sebelum berangkat, Li Tianming kembali ke penjara bintang 0 derajat. Zeus di sini tahu bahwa ia mengambil risiko sendirian, jadi mereka semua memberkatinya dan memintanya untuk bertahan dan menunda apapun yang terjadi. Tidak peduli berapa lama pun dibutuhkan, kita tidak akan kalah. Fakta bahwa mereka dapat mengatakan ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuan Li Tianming. Namun, Li Tianming masih bisa merasakan kekuatan pikiran semua makhluk hidup dari mereka. Hanya saja, kekuatan ini terkonsentrasi pada mereka dan tidak dapat disalurkan kepada Li Tianming, sehingga tidak dapat membentuk jaringan yang besar. Untuk saat ini, tidak ada bahaya di Wuxuland. Kalau kalian ingin menyaksikan pertunjukannya dengan mata kepala sendiri, kalian bisa pergi ke sana. Setelah mengatakan ini, Li Tianming dan Mu Qingqing, anak emas dan gadis giok, memasuki medan perang anti alam semesta dan dengan cepat turun ke tanah Wuxu dengan kecepatan 1000 guntur. Sudah hampir 3 bulan sejak dia pergi. Dia akhirnya kembali. Pada saat ini, Li Tianming menyadari bahwa kesabaran puluhan miliar penonton di sekitarnya telah habis, dan mereka semua sangat gila. Terutama Yueling Zusen dan klan Dewa Zidian, begitu mereka melihat Li Tianming, mereka mulai berteriak dan mengumpat liar. Jelaslah bahwa godaan Ye Lingfeng membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah makan kotoran dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Di negeri tanpa rerun dewa itu, lebih dari 1 miliar prajurit Tianzu dibodohi, dan para dewa kosmik kuno itu tak berdaya. Para jenius di dalam 2 penjara bintang yang berusia kurang dari 100.000 tahun itu hanya diinjak-injak seperti guk-guk. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi wajah yang sangat masam. Awan hitam dingin menggantung di langit. Kamu nggak tahan, jangan khawatir, masih banyak hal-hal yang nggak mengenakan yang akan datang. Li Tianming kembali di bawah pengawasan ketat orang banyak,
menuju ke tanah tanpa rerun dewa dengan senyuman di wajahnya. Ledakan. Tiba-tiba, seseorang menghalangi jalan Li Tianming. Li Tianming mendongak dan melihat Yue Lingzhao, putri nakal dari penjara Yue Lingxingyu. Matanya merah saat ia menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kudengar kau telah meningkatkan kemampuan pohon leluhur Yuanling untuk menyerap daging dan darah 100 kali lipat, menyiksa lebih dari 100 juta orang siang dan malam, termasuk kakek buyutku." "Ya, kakek buyutmu memanggilku begitu buruk. Dia hampir memanggilku ayah," kata Li Tianming sambil tersenyum. Semua orang mengira dia akan menutupinya, tetapi tanpa diduga, saat dia membuka mulutnya, orang-orang menertawakannya. Yue Linghong adalah jiwa dari penjara Yue Lingxing. Siapa yang sanggup menanggung siksaan seperti itu? Untuk sesaat, kutukan yang memekakkan telinga terus berdatangan. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Penguasa urutan memasang jebakan, dan Li Tianming mengandalkan Tian Jixing untuk menunda. Karena mereka mengejar penguasa urutan, mereka terjebak di jalan buntu ini. Sekarang setiap dewa roh bulan dan dewa petir ungu gelisah seperti semut di wajan panas, terutama dalam 3 bulan terakhir, leluhur mereka telah meratap, tetapi Li Tianming masih merasa tenang. Siapa yang sanggup menunda-nunda? Banyak dewa roh bulan dan dewa petir ungu hancur. Li Tianming. Yue Lingzhao frustrasi, air mata mengalir di wajahnya. Ia menunjuk Li Tianming dan berkata, "Kalau kau punya nyali, kalau kau laki-laki, datanglah dan lawan 8 saudaraku secara langsung. Kau putra Kaisar Langit, bukan bandit atau tikus jalanan. Kau melarikan diri seperti tikus, laki-laki macam apa kau ini?" Li Tianming tidak mendengarkan provokasinya. Sebaliknya, ia sangat penasaran dengan 8 saudara laki-laki yang disebutkannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Ji Tiandi, yang bagaikan Dewi Es dan Salju. Harus diakui, Ji Tiandi memiliki kecantikan luar biasa bak seorang ibu dunia. Baik dari postur maupun wajahnya, ia anggun dan mewah, dengan kecantikan yang memukau. Pertanyaannya, apakah dia benar-benar melahirkan 9 anak? 8 pria dan 1 wanita. Bukankah konon katanya semakin maju garis keturunan, semakin sulit melahirkan? Bagaimana dia melahirkan? Li Tianming penasaran dan diam-diam bertanya pada Mu Qingqing di sampingnya, mengabaikan amarah orang banyak. Mu Qingqing melirik Ji Tiandi pelan dan berbisik, "Kudengar metodenya sangat istimewa. Para saudari semuanya arogan dan meremehkan pria biasa, apalagi menikahi siapapun. Namun, klan dan garis keturunan teratas perlu mewariskan warisan mereka, jadi mereka menggunakan metode rahasia. Metode ini terutama melibatkan Ji Tiandi yang mengambil beberapa faktor warisan dari tubuhnya dan menggabungkannya dengan faktor warisan beberapa dewa Zhou pria teratas di Yue Lingxingyu mereka. Mereka kemudian menggunakan seseorang yang tidak dikenal untuk membudidayakan embrio, tetapi mereka akan tumbuh sendiri tanpa kehamilan. Tingkat keberhasilannya sebenarnya lebih tinggi, dan mereka umumnya sangat berbakat. Mungkinkah? Li Tianming tercengang. Dengan kata lain, tidak perlu ada proses penyatuan fisik, tidak perlu ada kehamilan, dan dimungkinkan untuk memilih pria manapun. Tetapi Kaisar Ji Tian benar-benar ibu kandung Yue Lingzhao. Lebih dari itu, Kaisar Ji Tian membudidayakan 9 keturunan seperti itu. Perasaan itu sudah cukup. Inilah yang mengerikan dari penjara bintang roh bulan. Metode rahasia mereka tidak diwariskan kepada orang luar. Sekarang hanya Kaisar Ji Tian yang mewariskannya dengan cara ini. Jika 3 kaisar wanita lainnya juga mengatasi penghalang psikologis ini, maka generasi mereka berikutnya akan lebih mulia, dan seterusnya, setiap generasi akan lebih mengerikan daripada generasi sebelumnya, seru Mu Qingqing takjub. Sial, ini teknologi inti untuk memproduksi massal para jenius super. Teknologi ini luar biasa, aku harus mempelajarinya, kata Li Tianming dengan tatapan berapi-api. Kamu ingin belajar in vitro? Apakah ini sesuai dengan sifatmu? Tanya Mu Qingqing dengan nada aneh. Li Tianming memikirkannya dan merasa ada yang salah. Bukankah ini akan merusak semua kesenangannya? Ke-9 ahli waris ini memiliki ibu yang sama tetapi ayah yang berbeda, dan mereka mungkin bahkan tidak tahu siapa ayah mereka. Rahasianya dirahasiakan, jadi apa gunanya? Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 4 wanita cabul itu, mereka telah berbuat curang terhadap kemanusiaan dan harus dikutuk, kata Li Tianming dengan tenang. Ia dan Mu Qingqing berbisik-bisik, dan Yue Lingzhao geram. Ia menggeram, sudah cukup bicaramu, masuk dan matilah. 8 calon kaisar surgawi Yue Lingxingyu akan mengantarmu ke surga barat. Belum cukup. Kaisar semu surga? Tanya Li Tianming. Dilihat dari bakat mereka saat ini, mereka memang hebat. Mereka menduduki 8 besar dalam hal bakat dan kekuatan tempur di antara mereka yang berusia di bawah 100.000 tahun di dunia kekacauan, jauh melampaui yang lain.
Masih mungkin kedelapan dari mereka akan menjadi kaisar surgawi di masa depan. Mu Qingqing berkata dengan takjub. Itu sungguh mengagumkan. Li Tianming baru saja mengetahui hal ini, dan dia harus mengakui bahwa dia menjadi gembira setelah mendengarnya. Jadi, dia melewati Yue Lingzhao dan menatap Kaisar Jitian yang mulia. Apa yang ingin kau katakan, tanya Kaisar Jitian dengan tenang. Yah, aku tidak terlalu suka ayah tiriku, dan dia orang yang kejam. Bersiaplah. Setelah Li Tianming selesai berbicara, dia tersenyum penuh arti dan kemudian menghilang ke dalam badai di tanah Wuxu. Apa maksudnya ini? Yue Lingzhao berlari kembali dan bertanya dengan wajah cemberut. Ekspresi kakeknya, Yue Lingqiao, sangat muram. Sombong sekali. Tidak masuk akal sekali. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, semua orang tahu apa artinya ini. Jika kamu tidak mau menjadi ayah tiri, maka aku akan membasmi semua anakmu. Kalau begitu, menikahlah denganmu. Ini kedengarannya tidak hanya kejam tetapi juga tidak adil. Pangeran kecil ini menentang kehendak surga. Selama beberapa saat, kutukan terdengar satu demi satu. Sebaliknya, Kaisar Jitian cukup tenang. Ia menghibur Yue Lingzhao dan berkata, ibu bilang ini hanya masalah kecil. Untuk mencapai hal-hal besar, kau harus menanggung penghinaan dan menanggung beban berat. Beberapa kata yang diucapkan Li Tianming sebenarnya menyebabkan emosi puluhan miliar penonton berfluktuasi. Jika dia berani mengatakan sesuatu yang kasar, akankah dia berhenti menjadi pengecut? Setelah mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada Kaisar Jitian, Anda setidaknya harus menunjukkan rasa hormat, bukan? Orang bisa tidak tahu malu, tetapi mereka tidak bisa tidak tahu malu tanpa dasar apapun. Li Tianming, kami tidak takut dengan bintang Tianjimu. Bahkan dengan cangkang kura-kura ini, kau tidak berani menghadapi pasukan Yue Ling kami. Yue Lingzhao sangat marah hingga ia hampir mati. Ia tidak peduli apakah Li Tianming bisa mendengarnya atau tidak, dan terus berteriak di tepi negeri Wuxu. Jika Kaisar Jitian tidak menahannya, dia akan bergegas masuk untuk bergabung dalam pertempuran. Sekarang setelah dia melewatkan waktu masuk, tidak peduli seberapa marahnya dia hanya bisa menatap kosong keluar. Ada terlalu banyak dewa alam semesta roh bulan dan dewa petir ungu seperti dia. Sejak Li Tianming kembali, teriakan dan hinaan mereka tak henti-hentinya. Bahkan seluruh medan perang anti alam semesta dipenuhi dengan hinaan mereka terhadap Li Tianming. Mereka menatap Li Tianming dengan tatapan dingin, rasa jijik dan penghinaan di mata mereka telah mencapai tingkat tertinggi. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa setelah Li Tianming dan Ye Lingfeng bertemu, mereka tampaknya tidak bersembunyi seperti sebelumnya, tetapi mengambil inisiatif untuk pergi ke tempat Dewa Roh Bulan dan klan Dewa Petir Ungu berada. Anak ini akhirnya akan pamer dengan mengandalkan bintang Tianji. Jangan berpura-pura menyesal atas kata-kata jahat yang baru saja dia ucapkan. 4 kaisar wanita dari klan Roh Bulan adalah panutan bagi para wanita di alam semesta keos. Wajah pria kecil ini penuh dengan minyak dan bau busuk. Penodaan terhadap wanita-wanita hebat seperti ini sungguh menjijikkan. Orang-orang di penjara Zero Star sungguh hina, tidak kompeten, dan menjijikkan. Dari atas sampai bawah, mereka benar-benar busuk. Itu cuma nyamuk. Yang tersisa cuma cacing. Kutukan yang datang dari penjara Roh Bulan terkenal kejam di alam semesta yang tidak teratur. Ini adalah penjara bintang di mana yin dominan dan yang kurang. Dari generasi ini, setiap Roh Bulan perempuan telah menikmati status transenden, menerima selir laki-laki yang tak terhitung jumlahnya untuk yang mulia. Provokasi Li Tianming tidak diragukan lagi menantang asal-usul sosial mereka. Benar saja, dia benar-benar muncul. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir kami takut pada Tian Jixing? Berapapun lapisan bintang kutub yang ada, lawan. Lawan sampai hancur. Dipimpin oleh Yue Lingzhao, di luar negeri Wuxu, kutukan dan ejekan semakin keras. Faktanya, statusnya di Yue Lingxingyu lebih tinggi daripada 8 saudara laki-lakinya. Konon, Kaisar Jitian menetapkan jenis kelamin anak dengan cara ini agar Yue Lingzhao diperlakukan seperti bintang dan menjadi satu-satunya penguasa Yue Lingxingyu di generasi berikutnya. 8 saudara laki-lakinya ada di sana untuk membantunya. Sekarang dia masih muda, tetapi jika dia besar nanti, dia pasti akan lebih tinggi dari 8 saudara laki-lakinya. Karena struktur sosial Yue Lingxingyu yang istimewa, mustahil bagi ke-8 pangeran ini untuk memperebutkan tahta, karena mereka tidak memenuhi syarat. Misi mereka adalah membantu Yue Lingzhao, dan Yue Lingzhao adalah satu-satunya. Anda bisa mengetahuinya dari namanya. Zhao, matahari dan bulan ada di langit. 8 saudara laki-lakinya diberi nama berdasarkan 8 trigram Qian, Kun, Kan, Li, Zhen, Sun, Gen dan Dui.
8 trigram mendukung matahari dan bulan, dan roh bulan akan sejahtera selamanya. Inilah yang Yueling Xingyu harapkan dengan penuh keyakinan untuk generasi penguasa berikutnya. Model Yuelingji dalam mewariskan warisannya kepada generasi masa depan adalah yang pertama dari jenisnya sejak zaman kuno. Dan hari ini juga merupakan kesempatan penting untuk memverifikasi kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Di tanah tanpa rerun dewa, Li Tianming sendiri bisa mendengar kutukan keras di luar. Suara-suara ini sangat tajam, memberikan perasaan yin yang dominan dan yang lemah, dan sangat menindas. Dia tersenyum dan menatap ke depan. Sejumlah besar dewa roh bulan dan dewa petir ungu sedang berkumpul. Kami menemukan mereka. Setelah berbulan-bulan menunggu, hari ini akhirnya tiba. Lebih dari 1 miliar peserta semuanya bersemangat. Mereka berteriak dan saling memberi tahu. Sambil mengepung Li Tianming dan Ye Lingfeng terlebih dahulu, mereka terus mengumpulkan orang-orang dan bergerak ke arah ini, mengepung mereka lapis demi lapis. Tak lama kemudian, dimanapun Li Tianming berada, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan sejauh mata memandang, seluruh tubuhnya dipenuhi oleh dewa-dewa cahaya bintang yang berkerumun rapat. Meskipun baru permulaan, pasti ada setidaknya 50 juta jiwa yang mengelilingi mereka dengan begitu rapat. Untuk saat ini, tampaknya mereka pada dasarnya adalah roh bulan dan dewa kosmik. Ada begitu banyak roh bulan dan dewa kosmik di sekitar, yang tentu saja berarti komandan mereka ada di dekatnya. Seperti yang diharapkan, tak lama kemudian, sebuah celah muncul di tengah pengepungan, dan sekitar selusin dewa kosmik kuno muncul. Di antara mereka, seorang dewa kosmik roh bulan dengan tinggi sekitar 13.000 meter berada di tengah dan sangat menarik perhatian. Pertama-tama, dia masih muda. Kedua, dia memiliki penampilan yang menonjol, tinggi besar, kaki yang jenjang, dan aura berbintang, dan agak mirip dengan Kaisar Jitian. Tidak perlu bertanya pada Li Tianming untuk tahu bahwa ini pasti salah satu putra Kaisar Jitian. Meskipun ia memiliki tubuh Dewa Zeus yang panjangnya lebih dari 10.000 meter, wajahnya masih terlihat sangat muda, sekitar usia 15 atau 16 tahun di negeri Susaku. Yang mana dari 8 putra Kaisar Trigram ini Li Tianming bertanya pada Yin Chen. Yang terkecil, Dui Dui, kata Yin Chen. Juga bertukar. Seharusnya Yue Ling Dui. Akhir dari Bagua. Meskipun ia adalah yang terakhir dan termuda dari 8 gosip, pria ini jelas lebih kuat daripada Yue Ling Zhao. Dibandingkan dengan saudara perempuannya, ia juga tampak jauh lebih tenang dan serius. Roh bulan dan dewa kosmik sangat menghormatinya dan memanggilnya Dui Suai. Setelah mengunci Li Tianming dan Ye Lingfeng, ia tidak banyak bicara, melainkan memerintahkan 60 juta pasukan Tianzu untuk membentuk formasi, menyegel pengepungan sepenuhnya. Pada saat yang sama, ia juga mengatur agar orang-orang mengundang tim yang dipimpin oleh saudara-saudara lainnya. Yue Ling adalah putraku. Li Tianming mengangkat kepalanya dan menatap dewa kuno, yang tidak jauh lebih tinggi darinya. Ia tersenyum dan berkata, mengapa kau tidak datang dan berlutut di hadapan ayahmu? Yue Lingdu meliriknya dengan dingin, kamu hanya bisa mengandalkan Tian Jixing untuk bicara omong kosong. Kalau begitu kau meremehkan ayah, kata Li Tianming. Melihat pengepungan yang ketat, Yue Lingdui menatap Li Tianming dan berkata dengan dingin, baiklah, biarkan aku menguji ketebalan cangkang kura-kuramu. Dia masih sangat berani dan tidak meminta bantuan siapapun, melainkan mendarat di hadapan Li Tianming dan Ye Lingfeng sendirian. Ledakan-ledakan-ledakan, api putih yang berkobar keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuh Zeus terbakar sejauh 100.000 meter, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Saudara Tianming, biar aku saja, kata Ye Lingfeng tiba-tiba. Oh, Li Tianming menatapnya dengan heran. Sudah lama aku tidak melakukan apa-apa, ayo kita regangkan otot-otot kita, kata Ye Lingfeng. Sudah lama sekali kita, saudara-saudara, tidak pernah berjuang berdampingan, desah Li Tianming. Ya, mata merah tua Ye Lingfeng memancarkan tatapan nostalgia, dan ia bergumam, aku lupa kapan terakhir kali. Tanah ketertiban matahari kelas Yang Fan. Jangan bernostalgia, ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu telah berubah selama bertahun-tahun, kata Li Tianming sambil tersenyum dan mendorong bahunya. Tubuh Zeus Ye Lingfeng saat ini panjangnya sekitar 7 km, sedikit lebih kecil dari Li Tianming dan kurang dari setengah tubuh Yue Ling. Tapi dia berani naik, jadi pasti ada alasannya. Baru pada saat inilah mata Ye Lingfeng menunjukkan warna yang berapi-api. Mengaum, ibel jiwa itu mengembun menjadi tubuh fisik di tubuhnya. Pria berkepala 3 dan berlengan 6 ini tingginya lebih dari 30.000 meter dan merupakan monster terbesar di medan perang. Tentu saja, sulit untuk membandingkan kekuatan tempurnya dengan Zeus umat manusia,
tetapi hanya dapat dipastikan bahwa itu adalah bantuan besar bagi Ye Lingfeng. Yang benar-benar mengejutkan Li Tianming adalah senjata yang tiba-tiba muncul di tangan Ye Lingfeng. Pilar hitam pekat itu setinggi 10.000 meter. Begitu muncul, pilar itu langsung menarik perhatian seluruh penonton. Apakah ini? Pilar penekan Ibel 10 penjuru Li Tianming teringat. Ini adalah senjata ajaib yang sebanding dengan pedang Dong Huang. Ya, Ye Lingfeng mengangguk. Sekarang berbeda. Li Tianming teringat bahwa pilar penekan Ibel 10 arah dari Istana Tao 10 arah awalnya hanyalah sebuah tongkat tanpa lapisan. Namun kini, Optimus Prime sepanjang 10.000 meter ini tampak terbagi menjadi beberapa bagian, dengan total 18 bagian dari atas ke bawah, seolah-olah 18 tongkat pendek yang disatukan, dengan paku-paku seperti cakar pada sambungannya. Bukan hanya itu saja, ke-18 bagian tongkat tersebut tampak berongga, dan terdapat benda berbentuk jendela pada setiap bagiannya. Kekosongan ini tidak hanya membuat pilar penekan Ibel 10 penjuru tidak rapuh, tetapi juga sangat aneh, karena Li Tianming jelas merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu di setiap bagian jendela. Itu makhluk hidup. Terlebih lagi, ia adalah makhluk buas dan mengerikan yang bahkan Firefly dan yang lainnya merasa sedikit takut. Li Tianming merasa seperti bertemu dengan setan jahat kuno, karena setan jahat kuno itu juga merupakan jenis setan jahat kuno yang melampaui alam semesta dan mustahil bagi manusia untuk melihatnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Begitu pilar penekan Ibel 10 penjuru muncul, ia bergetar hebat. Kecuali lantai terbawah yang tampak kosong, 17 lantai lainnya dipenuhi berbagai macam Ibel ganas yang berteriak. Asap tebal mengepul dari jendela, dan baunya begitu menyengat hingga Li Tianming pun merasa kulitnya membusuk saat menyentuhnya. Di jendela paling atas, sebuah mata kuning redup tampak tertancap. Mata itu merah dan menatap Li Tianming di luar, meraung, "Nian. Nian." Li Tianming bertanya, apa benda-benda ini? Entahlah. Setelah pilar penekan Ibel dibuka, otomatis berubah jadi begini. Sepertinya benda-benda di dalamnya terpenjara, kata Ye Lingfeng. Tidak ada ancaman, kan tanya Li Tianming. Tidak ada ancaman, dan seiring bertambahnya kekuatanku, aku bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan mereka. Mereka hanyalah tahanan brutal, kata Ye Lingfeng. Kalau begitu, tingkat perkembangan bendamu lebih tinggi daripada pedang Dong Huang milikku, kata Li Tianming. Ye Lingfeng tersenyum polos dan berkata, lagi pula, aku tidak punya harta sebanyak kamu, jadi aku hanya bisa berkonsentrasi mempelajari tongkat ini. Apa yang dia katakan memang benar. Li Tianming perlu meningkatkan terlalu banyak hal. Termasuk menara Tai, sejauh ini belum digali sama sekali. Teruskan. Li Tianming tidak banyak bicara dan menunjuk Yue Lingdui yang datang untuk membasminya. Ye Lingfeng berhenti bicara. Ia menemani Ibel jiwa dan bergegas menuju langit dengan pilar penekan Ibel 10 arah di tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, pilar penekan Ibel 10 penjuru bertabrakan dengan tombak Yue Lingdui. Kekuatan Yue Lingdui memang lebih kuat daripada Xiao Feng, tapi, kekuatan Ibel yang dahsyat dari pilar penekan Ibel 10 arah dan badai jiwa pemakan Xiao Feng sangatlah dahsyat. Li Tianming melihatnya sekilas. Setelah jiwa surgawi dan jiwa bumi Xiao Liu kembali, Li Tianming mengembangkan kekuatan pembasmi jiwa, tetapi kemampuannya dalam hal ini berbeda dari Ye Lingfeng. Jiwa Ye Lingfeng terutama melahap, sementara jiwa Li Tianming terutama mengendalikan dan menghancurkan. Setan jiwa akan memperkuat kemampuan melahap Ye Lingfeng. Singkatnya, jiwa Li Tianming hancur, dan Ye Lingfeng memakan jiwanya. Saat tabrakan, Li Tianming dengan jelas melihat ibel-ibel jahat di 17 lapisan pilar penekan Ibel 10 arah meletus dengan 17 jenis kekuatan gelap yang brutal, membombardir pilar penekan Ibel 10 arah. Rasanya seperti 17 binatang raksasa penghancur yang menggigit Yue Lingdui. Ledakan. Ye Lingfeng, yang jelas-jelas lebih lemah, menekan Yue Lingdui hanya dengan satu tongkat ini. Lalu ia berbalik dan langsung memukul kepala Yue Lingdui dengan tongkat itu. Ah! Wajah Yue Lingdui berubah mengerikan, dan ia menjerit saat wajahnya mulai membusuk. Seluruh tubuh abadi Dewa Zeus meleleh seolah diracuni, dan berubah menjadi nanah abu-abu kehitaman oleh pilar penekan Ibel 10 arah, yang langsung ditelan oleh jendela lantai 17. Makan, makan. Aku belum kenyang. Anak nakal, kamu belum makan basmi mereka. Basmi terus mereka. Raungan brutal dan ganas terpancar dari lapisan jendela itu, dan mereka bahkan bertarung memperebutkan nanah Zeus yang merupakan inkarnasi Yueling. Adegan ini, apalagi orang luar, bahkan Li Tianming sendiri tercengang. Lupakan saja, aku bukan orang suci. Membasmi orang dan memakan orang sama saja. Semakin tinggi Li Tianming mendaki, semakin sulit baginya untuk menegakkan tabu-tabu itu.
Ia juga bingung. Tapi sekarang, Ye Lingfeng, orang baik di sekitarnya, saudara, dia telah memakan jiwa kehidupan sejak awal, dan sekarang pilar penekan Ibel 10 penjuru melahap dewa hidup alam semesta. Li Tianming tahu bahwa anak ini telah menderita sejak dia masih kecil, dan dia tidak memiliki kendali atas banyak hal, termasuk sekarang karena Di Yi masih berjuang untuk tubuhnya. Apa yang dapat dia lakukan? Li Tianming sangat menghargai persaudaraan ini. Saudara Tianming, maafkan aku tidak bisa mengendalikan mereka. Ye Lingfeng berbalik dan berkata tanpa daya. Ikuti kata hatimu, jangan tanya aku. Kamu sudah dewasa, kata Li Tianming. Ye Lingfeng mengangguk dalam-dalam. Sebenarnya, dia juga menahan diri, dia sudah lama tidak membasmi siapapun. Roh-roh jahat itu semua kelaparan dan marah. Tapi sekarang, 1 bulan pun tidak bisa memberi mereka makan. Dui Suai, seorang kaisar surgawi semu, ditelan dalam satu gerakan. Untuk sesaat, puluhan juta dewa roh bulan di sekitar tercengang, marah, dan meledak di tempat. Membasmi. Untuk sesaat, mereka seperti orang gila, dipenuhi amarah, dan mengepung musuh. Di luar negeri Wuxu, keheningan total telah menyelimuti. Mungkin, yang terdengar hanyalah suara hati yang hancur. Pemungutan suara rekomendasi minggu ini akan segera berakhir, ingatlah untuk memilih Wangu. Selain itu, Shinsu, dewa pertama di zaman kuno, penjara abadi yang menyebabkan badai di negeri dongeng Dao besar, dan pilar penekan Ibel 10 penjuru milik Wangu, dapatkah kalian semua melihat misteri di baliknya? Taiko panjangnya hampir 2 juta halaman. Anda dapat membaca semuanya sekaligus dan menikmatinya. Kedua buku ini saling berkaitan erat dan benar-benar bersaudara. Jangan ragu untuk memanfaatkan akhir pekan untuk memeriksanya. Keren abis. Mina. Teriakan melengking terdengar di luar negeri Wuxu. Yue Lingzhao tampaknya telah kehilangan jiwanya, berlutut di tanah, dengan darah menetes dari matanya, wajah terdistorsi, dan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yue Lingdui dipukuli sampai mati oleh Ye Lingfeng dengan tongkat. Bukan saja ia dipukuli sampai mati, tetapi tubuhnya juga berubah menjadi nanah dan dimakan hidup-hidup oleh tongkat itu. Semenjak ia menjadi Dewa Zeus, mereka belum pernah melihat cara kematian seperti itu. Sungguh menyedihkan. Ini adalah putra Kaisar Penjara Bintang Roh Bulan, calon Kaisar Surgawi, yang bangkit dengan cemerlang, tetapi dia meninggal begitu cepat. Penampilan yang mengejutkan dan keluar secepat kilat. Protos Yue Lingxingyu dan Zidian telah memburu Li dan Ye selama berbulan-bulan, menyebut mereka pengecut. Namun kini, begitu pertempuran dimulai, mereka dihancurkan oleh pihak lawan dan bintang Kaisar Surgawi terbasmi. Para penonton dari dua suku Protos utama sangat marah. Di luar negeri Wuxu, teriakan kemarahan dan kesakitan meletus, dan seluruh tempat menjadi kacau. Pada saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa lebih dari 1 miliar tentara Tianzu dan ratusan dewa kosmik kuno akan membuat Li Tianming dan Ye Lingfeng membayar harganya. Ibu, Yue Lingzhao berbalik, air mata mengalir di wajahnya. Ia takut ibunya tak sanggup menahan tangis dan menangis seperti dirinya, tetapi saat ini ia melihat wajah ibunya tenang, dan ia tak tahu apakah ia sedang senang atau marah. Ia hanya menatap Li dan Ye. Ibu benar-benar berhati kuat. Bahkan setelah saudaraku tersayang meninggal, beliau tetap mempertahankan reputasi penjara roh bulan. Kalau tidak, kalau Kaisar Langit yang bermartabat itu menderita di hadapan orang lain dan tidak mampu membasmi lawannya untuk membalas dendam karena taruhan ini, betapa memalukannya jika terlihat tidak berdaya dan menangis. Menangis tidak ada gunanya, itu hanya akan membuat orang memandang rendah dirimu. Kita masih punya keuntungan besar. Kita tidak perlu melawan mereka berdua sendirian. Kita bisa mengandalkan jumlah untuk mengalahkan mereka. Memikirkan hal ini, Yue Lingzhao menjadi bersemangat lagi. Di sisi lain, Yue Lingqiao yang marah juga melirik putri sulungnya. Kamu tidak terluka, tanya Yue Lingqiao dengan heran. Apakah rasa sakit berguna? Yue Lingji bertanya dengan tenang. Sungguh sia-sia. Yue Lingqiao menggertakkan gigi dan mendesah, lalu mendekati negeri Wuxu dan berteriak kepada para petarung di dalamnya, jangan lawan mereka sendirian, semuanya bersatu. Sebenarnya, mereka tidak perlu membuat pengaturan apapun. Puluhan juta dewa kosmik di sekitar Ye Lingfeng dipenuhi amarah ketika mereka melihat kematian tragis putra Kaisar ke-8. Untuk sesaat, seakan-akan seluruh negeri Wuxu diliputi amarah. Membasmi. Puluhan juta orang di alam Dewa Langit Semesta langsung menarik pertahanan mereka dan menyerbu Li Tianming dan Ye Lingfeng. Cahaya bintang dan kekuatan Dewa Langit Semesta yang tak teratur menyelimuti mereka, dan segala arah berubah menjadi lautan kekuatan Dewa Langit Semesta. Kemanapun mereka memandang,
di sana ada cahaya bintang yang menyilaukan dan berkobar. Bahkan tidak bisa melihat lawan. Kekuatan puluhan juta pasukan ini benar-benar mengerikan. Namun, menghadapi pengepungan brutal oleh seluruh pasukan, baik Li Tianming maupun Ye Lingfeng menunjukkan ekspresi tenang. Li Tianming tidak terburu-buru mengambil tindakan karena dia ingin melihat apakah Ye Lingfeng akan berubah lagi. Ye Lingfeng memegang pilar penekan Ibel 10 arah di tangannya dan berdiri di hadapan Li Tianming. Kabut hitam menyelimuti tubuhnya, dan auranya benar-benar seperti seorang pria yang menghalangi jalan 10.000 orang. Pada saat ini, Li Tianming menemukan bahwa ada cahaya ungu dan kabut yang keluar dari tubuhnya dan mulai menyelimuti tubuhnya. Apakah Kaisar Yi akan merebut posisi itu? Tanya Li Tianming dengan khawatir. Tidak, aku meminjam sebagian keahliannya, kata Ye Lingfeng. Apakah ini baik-baik saja? Begitu Li Tianming selesai berbicara, pupil merah terang di mata kanan Ye Lingfeng berangsur-angsur berubah menjadi ungu. Pupil ungu ini berbeda dari pupil lainnya. Pupil ini memiliki lingkaran-lingkaran kecil yang padat dan banyak simbol aneh di dalamnya. Simbol-simbol ini seperti kecebong, berkeliaran di mata ungu, menghasilkan kekuatan yang lebih aneh. Pergi. Tiba-tiba, mata ungu itu menyemburkan kabut ungu, dan kecepatan penyebaran kabut ungu itu sebanding dengan pasukan hantu jahat Siwa milik Li Tianming. Dalam sekejap, kabut ungu tak berujung terbentuk, menghantam puluhan juta pasukan Tianzu di depan. Berdengung, kabut ungu yang tak terbatas menghilang tanpa jejak setelah terkena hantaman. Para dewa alam semesta roh bulan dan beberapa dewa petir ungu tidak merasakan apapun. Mereka tentu berpikir bahwa menghadapi pasukan besar, metode Ye Lingfeng tidak akan berpengaruh sama sekali dan hanya merupakan perlawanan yang tidak berarti. Mereka terus menyerang dan melupakan kabut ungu dalam sekejap mata. Namun di saat berikutnya, kelompok orang yang pertama kali terkena kabut ungu itu tiba-tiba merasakan sensasi gatal di bagian tubuh tertentu. Apa yang sedang terjadi? Mereka menunduk dan ketakutan setengah mati. Mereka melihat bagian tubuh mereka yang gatal benar-benar telah robek menjadi retakan berdarah, dan sebuah mata ungu besar muncul di retakan itu, menatap mereka. Ah! Adegan aneh yang bertentangan dengan akal sehat ini langsung membuat puluhan juta orang ketakutan dan berteriak. Setelah serangan berhenti, orang-orang di belakang mereka menabrak mereka dan melemparkan mereka ke tanah. Tidak cukup hanya membuat orang jatuh ke tanah, beberapa senjata Dewa Zeus langsung mengenai rakyatnya sendiri, menyebabkan kerusakan besar. Mereka tidak punya waktu untuk memahami situasinya, karena saat itu, bahkan puluhan juta tentara Tianzu di belakang memiliki bola mata ungu yang aneh di tubuh mereka. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk sementara waktu, hanya menatap mereka, yang cukup untuk membuat orang ketakutan setengah mati. Gali saja dan semuanya akan baik-baik saja. Seseorang menggunakan artefak Zeus untuk langsung menusuk bola mata ungu itu. Tanpa diduga, bola mata ungu ini bergerak begitu cepat, dan dalam sekejap ia berpindah ke punggung, selangkangan, belakang kepala, jantung ketujuh, dan tempat-tempat lain. Jika tidak ditusuk dengan tepat, itu sama saja dengan membasmi dirinya sendiri. Beberapa orang bahkan memilih untuk meledakkan bagian kecil tubuh Zeus, tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan matanya. Kecuali kalau semuanya meledak dan berubah menjadi kembang api, tapi itu sama saja dengan melukai diri sendiri dengan serius. Dalam situasi kacau ini, mata aneh ini dapat dikatakan telah melumpuhkan seluruh legiun. Lupakan saja, abaikan saja. Hal-hal ini tidak akan memengaruhi pertempuran. Mereka masih bisa mencernanya sendiri. Setelah pernyataan ini tersebar di antara kerumunan, para dewa Zeus ini tidak lagi peduli dengan bola mata ungu itu. Mereka tahu bahwa Ye Lingfeng adalah akar dari segalanya, jadi mereka menguncinya lagi. Basmi dia, mata ini akan hilang. Ledakan-ledakan-ledakan. Puluhan juta pasukan Tianzu sekali lagi bersemangat untuk bertempur. Mereka bukan ancaman. Ye Lingfeng pernah disiksa setengah mati oleh mata ibel semacam ini. Tepat ketika Zeus menyerbu lagi, mata para setan asing itu keluar masuk tubuh mereka, menghancurkan aliran kekuatan Zeus mereka dan mengganggu pertempuran mereka sepanjang waktu. Rasanya seperti ada cacing parasit raksasa di tubuhmu. Siapa yang bisa berkonsentrasi melawannya? Serangan seluruh tentara Tianzu bisa dikatakan sangat kacau. Setelah puluhan juta tentara Tianzu bertempur begitu lama, mereka bahkan tidak bisa melihat keberadaan Ye Lingfeng. Ia dikelilingi oleh orang-orangnya sendiri, dan banyak dari mereka masih meratap. Dia datang. Teriakan ketakutan yang baru saja terdengar di tengah kerumunan itu tiba-tiba berhenti. Saya melihat sesosok bayangan hitam yang membawa pilar penekan Ibel 10 penjuru, menyerbu ke arah kerumunan tentara Tianzu, mengacungkan tongkat dan membasmi orang tanpa pandang bulu. Kemanapun Ye Lingfeng pergi,
darah berceceran di mana-mana. Bahkan mayat pun tak tersisa, karena semuanya dimakan hidup-hidup oleh pilar penekan ibel 10 arah. Di mana dia? Ah! Jika pengepungan dan pengeboman gagal, orang-orang akan dihempaskan ke tengah kerumunan yang kacau oleh seorang pejuang yang haus darah, dan mereka tidak akan mampu mengurus diri sendiri dan hanya akan dipukuli. Bagi puluhan juta orang, satu-satunya yang tersisa mungkin adalah kapasitas konsumsi mereka. Itu benar, jumlah mereka terlalu banyak. Semakin banyak mereka membasmi, semakin lelah mereka. Pada akhirnya, mereka bisa membasmi Ye Lingfeng sampai kelelahan tanpa perlu melakukan apapun. Inilah keuntungan besar lawan. Ledakan-ledakan-ledakan. Pertarungan berlangsung kacau dari awal hingga akhir. Orang-orang di luar hanya menatap Ye Lingfeng yang membasmi tanpa pandang bulu, dan kulit kepala mereka terasa mati rasa. Kemanapun dia pergi, ada darah, daging, dan nanah. Pilar penekan ibel 10 arah menjadi sangat ganas, semakin kuat semakin banyak yang dimakannya. Kabut hitam mematikan di atasnya menyebar setidaknya jutaan meter. Begitu tertarik ke ruang ini, siapapun bisa tersapu sampai mati dan dimakan bahkan sebelum memasuki pilar penekan ibel. Yang dikendalikan Ye Lingfeng bukanlah pilar, melainkan 17 binatang buas berdarah. Kemanapun mereka pergi, mereka makan. Mereka semakin kuat, dan semakin ganas semakin banyak yang mereka basmi. Tentara Zhou kadang-kadang melakukan beberapa pengepungan akhir-akhir ini, tetapi skalanya tidak cukup besar untuk benar-benar melukai Ye Lingfeng. Mereka yang awalnya ingin membasminya dengan nyawa mereka juga menjadi putus asa seiring berjalannya waktu, karena jelas bahwa meskipun Ye Lingfeng sendiri telah menderita kerugian, pilar penekan ibel 10 penjuru menjadi setidaknya 10 kali lebih mengerikan daripada sebelumnya karena melahap lebih banyak daging dan darah. Apakah hal itu akan terus menakutkan? Puluhan juta tentara Tianzu, yang awalnya arogan dan superior, kini dihajar satu orang dan terpaksa melarikan diri dengan panik. Setidaknya, ini sangat memalukan. Puluhan juta prajurit Tianzu dikejar dan dibasmi oleh satu orang. Inilah adegan permainan judi yang terkenal di Wuxu. Dari puluhan miliar penonton di luar, setidaknya setengahnya juga naik, wajah mereka hitam dan jari-jari mereka gemetar. Mereka hanya bisa menyaksikan pembantaian itu berlangsung sekitar 2/4 jam. Li Tianming mengira Ye Lingfeng akan membasmi selama berhari-hari, tetapi Ye Lingfeng tiba-tiba berhenti dan kembali ke sisinya. Mata kanannya ungu dan gemetar. Ia berkata kepada Li Tianming, "Saudaraku, Di Yi akan membuat masalah. Aku akan mundur dulu." "Hati-hati," Li Tianming memperingatkan. "Tidak masalah. Aku sudah terbiasa." Ye Lingfeng menatap medan perang yang kacau dan berkata, "Sayangnya, efisiensi membasmiku agak rendah. Setelah bertarung cukup lama, aku hanya membasmi kurang dari 20.000 orang. Tidak banyak orang yang terbasmi, tetapi mengejar puluhan juta orang sudah sangat bagus." Puji Li Tianming. Akan sangat sulit bagi satu orang untuk membasmi puluhan juta orang dalam waktu singkat menghadapi pasukan Zeus yang lincah dan sulit dibasmi. Efisiensi Ye Lingfeng bersifat praktis. Jika Li Tianming tidak memiliki kiki, dia tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan puluhan juta, atau bahkan miliaran, tentara Tianzu. Kecuali jika seseorang bertindak terlalu jauh, ada batas terhadap seberapa banyak hal yang dapat dilakukan seseorang sendirian. Kekuatan tempur individu Li Tianming dan Ye Lingfeng bukanlah yang tertinggi di tanah Wuxu ini, jadi fakta bahwa Ye Lingfeng mampu membasmi lebih dari 20.000 orang saat ini sudah menunjukkan bahwa metodenya cukup mengerikan. Masalah Di Yi adalah hal yang paling penting bagi Ye Lingfeng. Taklukkan dia, dan kau akan mampu melangkah lebih jauh berkat warisan Raja Ibel Yuanshi, kata Li Tianming kepada Ye Lingfeng. Aku mengerti. Denganmu di sini, aku tidak takut apapun. Berjuanglah pelan-pelan, aku akan kembali setelah menyelesaikannya, kata Ye Lingfeng sambil melarikan diri ke pusaran hitam. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tetapi dia telah meninggalkan tempat rerundewa ini untuk sementara waktu. Setelah dia pergi, hanya Li Tianming yang tersisa di sini. Di hadapannya, puluhan juta prajurit Tianzu yang kebingungan dan panik akhirnya merasa lega. Melihat Ye Lingfeng pergi, mereka tak berani mengejarnya, hanya berani menatap Li Tianming, seolah-olah mereka mengira dialah yang mudah diganggu. Kepung mereka terlebih dahulu. Kemampuan pangeran kecil ini untuk menerobos hanya rata-rata, dia bisa menghancurkan bintang Tianji miliknya. Tunggu bala bantuan. Setelah gangguan Ye Lingfeng, kelompok prajurit Tianzu ini tidak berani bertindak gegabah lagi. Mereka sedang menunggu. Li Tianming merasa pihak lain memiliki terlalu sedikit orang, jadi dia juga menunggu. Kedua belah pihak memiliki perasaan yang berbeda saat menunggu. Li Tianming setenang laut, sementara lawannya dihantam Ye Lingfeng.
Sekuat apapun ia berusaha menghibur diri, kepalanya tetap berdengung. Tunggu sampai 7 pangeran lainnya tiba dan selesaikan masalah dengan pangeran kecil ini. Baik Dewa Roh Bulan maupun klan Dewa Petir Ungu mengatakan demikian di dalam dan di luar tanah Wuxu. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. 2 hari kemudian, para penonton dan peserta, yang mentalnya telah meledak, akhirnya sedikit tenang, mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, dan menatap Li Tianming dengan mata yang sangat dingin. Tanpa pembantunya yang kuat, pangeran kecil ini akan hancur. Saya tidak percaya jika lebih dari 1 miliar orang mengepung bintang Tianji dan menyerangnya selama 8 atau 10 tahun, bintang itu tidak akan hancur. Ketika bintang Tianji hancur, itulah akhir hidup pangeran kecil ini. Dia bahkan mungkin mati di sana. Yue Lingzhao memperhatikan saudara-saudara lainnya mendekat, hatinya dingin, basmi dia. Dalam sekejap, Li Tianming dikepung oleh pasukan 1 miliar. Dan di langit di atas tanah tanpa rerun dewa ini, bola merah tua itu menghilang ke dalam kegelapan, diam-diam menatap posisi Ye Lingfeng di sebelah Li Tianming. Parasit Kaisar Yi telah datang ke wilayah kita, dan kau begitu yakin sampai-sampai aku tidak berani memberinya pelajaran. 1 miliar raksasa laut bintang, masing-masing tingginya lebih dari 1000 meter. Bagaimana jadinya jika begitu banyak orang mengelilingi Anda? Li Tianming hanya bisa melihat bahwa bintang-bintang berjajar rapat di segala arah. Jika ia benar-benar mencoba menghitungnya, ia pasti tidak akan bisa menemukannya. Mungkin karena merasakan adanya ancaman besar, 2 bintang langit hitam putih di sampingnya bersinar terang, dengan cepat mengitari tubuhnya dan membentuk perisai cahaya hitam putih. Pihak lain belum mengambil tindakan apapun. Berita kematian Yue Lingdui telah menyebar ke seluruh negeri Wuxu. Kini, para dewa Yue Lingzhou dan Zidian di sekitarnya menatap Li Tianming dengan dingin, penuh kebencian dan amarah. Kalau kau mengepungku tapi tidak melakukan tindakan apapun, pasti ada tipuan tersembunyi. Li Tianming tahu bahwa alasan pihak lain mengirimkan 1 miliar pasukan Tianzu sebenarnya adalah untuk menemukannya. Sebenarnya, untuk pertempuran sesungguhnya dan untuk melemahkan musuh, mengandalkan Zhengu Zhou Shen saja sudah cukup. Contohnya adalah ketika Ye Lingfeng menyerbu kerumunan dan membasmi semua orang, sehingga menyulitkan pihak lain untuk menangkapnya. Dalam pertempuran untuk menekan Dewa Kosmik kuno, memiliki lebih banyak orang belum tentu merupakan hal yang baik, karena dapat dengan mudah menimbulkan gangguan dan rintangan. Jadi, mereka blokir saja, hingga mereka menyeret lebih dari 100 dewa kuno untuk datang satu persatu. Ledakan, satu persatu, dewa kosmik kuno, yang tingginya lebih dari 10.000 meter, keluar dari pengepungan dan membentuk pengepungan kecil, menghalangi Li Tianming lagi. 140. Ini berarti hampir semua dewa kuno lawan telah tiba. Li Tianming mengangkat alisnya dan mengamati mereka. Ia melihat bahwa tubuh para dewa kuno alam semesta ini panjangnya antara 10.000 dan 50.000 meter. Kurang dari 100.000 tahun usianya, yang tertinggi hampir mendekati kaisar bintang tetua dari Yan Huang. Li Tianming sendiri agak linglung. Sebelum ia datang ke dunia yang kacau ini, ada jurang pemisah yang sangat besar antara dirinya dan para tetua bintang kaisar. Rasanya seperti sekejap mata, dan raksasa lautan bintang setinggi 50.000 meter itu telah menjadi lawannya. Tentu saja, dilihat dari kekuatan dewa kosmik tak teratur yang amat dahsyat dan partikel neutron yang amat banyak pada lawannya, Li Tianming, yang berada di level ketiga alam dewa kosmik surgawi, jelas bukan tandingan dewa kosmik kuno level kelima ini. Tianji Star memberi Li Tianming kartu truf yang memungkinkannya mengobrol dan tertawa saat itu. Kalahkan mereka yang bisa mengalahkanmu, dan tinggalkan mereka yang tidak bisa mengalahkanmu di Tianjixing. Li Tianming. Di antara lebih dari 100 dewa kosmik kuno, 7 dewa kosmik muda yang bersinar dengan cahaya bintang muncul. Masing-masing dari mereka sangat heroik dan luar biasa, dengan cahaya bintang warna-warni yang mengalir di tubuh mereka. Li Tianming tahu tanpa perlu diperkenalkan lagi bahwa mereka adalah 7 putra Kaisar Jitian lainnya. Yang menarik adalah tubuh Zeus mereka tersusun dalam bentuk tangga, dengan 2 di ketinggian sekitar 50.000 meter, 2 di ketinggian sekitar 40.000 meter, 2 di ketinggian sekitar 30.000 meter, dan 1 sisanya berada di ketinggian lebih dari 20.000 meter. Apakah kedelapan dewa kosmik kuno terkuat di bawah usia 100.000 di alam semesta kekacauan ini? Li Tianming mengamati dan menemukan bahwa dewa-dewa kuno lainnya pada dasarnya tingginya sekitar 10.000 meter. Memang sulit untuk melampaui mereka. Setelah 100.000 tahun berlatih, seseorang dapat menjadi dewa alam semesta kuno, yang merupakan batas dunia yang tidak teratur. 2 raksasa muda dari lautan bintang, yang tubuh Zeusnya mencapai sekitar 50.000 meter, tentu saja menarik perhatian semua orang.
Seperti yang diduga, mereka adalah putra tertua dan kedua Kaisar Jitian. Yue Lingqian, Yue Lingkun. Ledakan, raksasa laut bintang setinggi 50.000 meter, bahkan jika Li Tianming memiliki tubuh setinggi 8.000 meter, tingginya hanya mencapai lutut, dan dia perlu melihat ke atas pada kedua raksasa ini. Meskipun penampilan mereka berbeda, perilaku dan ekspresi mereka seolah-olah berasal dari cetakan yang sama. Ini sungguh luar biasa, yaitu fertilisasi in vitro. Li Tianming masih terkesima melihat ketujuh orang ini. Lagi pula, ketika putra-putri Kaisar Yueling ini menjadi Kaisar Chaos, keuntungan penjara bintang Yueling akan semakin besar. Mungkin dalam 100.000 tahun lagi, dunia yang kacau ini akan menjadi satu keluarga. Sayangnya, disinilah aku. Li Tianming tidak takut sama sekali dan pergi menemui ketujuh saudara itu. Yue Lingqian, yang tubuh Zeusnya mencapai 53.000 meter, datang dengan aura kuat yang menekannya. Ia menundukkan kepala, menatap Li Tianming dengan acuh tak acuh, dan berkata, bagaimana kau ingin menjelaskan kematian saudaraku yang ke-8? Di negeri Wuxu, kemampuanmu lebih rendah daripada yang lain, jadi kau pantas mati. Ada lagi yang ingin kau katakan, tanya Li Tianming sambil tersenyum. Ketujuh orang itu saling berpandangan, mata mereka dipenuhi amarah guntur dan api yang tak berujung. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena berselisih satu sama lain, kata Yue Lingkun kedua. Seperti Li Tianming, dia memiliki rambut putih berkilau dan wajah tampan namun dingin. Kudengar kau lahir tanpa kasih sayang seorang ayah. Sekarang kita punya kesempatan untuk bertemu kembali di sini. Sebagai seorang ayah, aku pasti akan menyayangimu dengan sepenuh hati. Jangan bersikap sopan padaku, kata Li Tianming sambil tersenyum. Karena semua orang mengumpat di luar, mari kita lihat siapa yang lebih menyebalkan. Bao, apakah itu penting? Begitu dia mengatakan ini, tidak hanya 7 orang di depannya, tetapi juga lebih dari 1 miliar dewa Zeus di seluruh negeri Wuxu sangat marah hingga hidung mereka terbakar amarah. Ledakan, Yue Lingqian sangat marah dan menginjak kepala Li Tianming. Seolah-olah sumber bintang menghantam dan bertabrakan dengan bintang Tianji di samping Li Tianming, menyebabkan ledakan dahsyat. Dalam ledakan ini, Li Tianming terlempar keluar dan terbanting ke dalam pengepungan lebih dari 1 miliar Zeus. Dalam sekejap, orang-orang dan kuda terlempar ke tanah, dan puluhan Zeus hancur berkeping-keping oleh perisai Tianjixing. Minggir, semua orang di sekitar minggir. Itu karena ketujuh putra Kaisar Kuasi yang marah itu semuanya telah menyentuh sisik terbalik mereka, dan mereka bergegas maju untuk saling membasmi. Mustahil untuk membedakan siapa yang mana. Bagaimanapun, gugusan lautan bintang meledak, membombardir perisai hitam putih bintang utara, membentuk cincin bintang yang terguncang, dan pada saat yang sama, suara memekakkan telinga terdengar. Itu pukulan yang sangat keras. Lebih dari 1 miliar dewa langit kosmik dengan cepat memperluas pengepungan, dan melihat ke dalam, mereka melihat dewa langit kosmik kuno lainnya juga mengambil tindakan. Untuk sesaat, area tengah medan perang dipenuhi gelombang kejut berkilauan yang dibentuk oleh kekuatan dewa langit kosmik. Sosok-sosok setinggi 10.000 meter berkelebat di dalamnya, dan mereka menggunakan artefak dewa langit kosmik untuk meledak dengan dahsyat, merobek ruang Wuxulen dan menjungkir-balikan Wuxulen. Basmi dia, basmi dia. Para prajurit Tianzu menyaksikan dengan penuh semangat, berteriak penuh semangat, dan jantung mereka berdebar-debar. Pertarungan antara para dewa kuno dan alam semesta, dengan gerakan yang begitu dahsyat, sungguh memikat bagi mereka yang berada di alam para dewa semesta. Semua orang menyaksikan dengan mata terbelalak. Di luar negeri Wuxu, puluhan miliar orang juga dikejutkan oleh pemandangan tersebut. Hanya karena kehancuran negeri Wuxu dan gelombang kejut cincin bintang yang terus bersinar di daratan inti, orang-orang menghela napas keturunan Kaisar Jitian sungguh kuat. Di masa depan, mereka semua akan menjadi kaisar. Mereka menyaksikan dengan penuh semangat. Pertempuran di area inti begitu mendebarkan hingga berlangsung setengah hari, menunjukkan betapa sengitnya pertempuran itu. Dengan cara ini, pemboman sepihak ini berlangsung selama setengah jam, dan negeri Wuxu juga meledak selama setengah jam. Penonton di luar hampir tidak ingin berkedip, dan akhirnya merasakan kegembiraan menonton. Apa yang telah terjadi? Apakah itu rusak? Semua orang menjulurkan leher dan mengerumuni ke depan, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Akhirnya, akibat pertempuran menjadi lebih intens, dan banyak dewa kuno mundur dari medan perang dan pergi ke lingkaran luar. Ekspresi mereka, tentara Tianzu dan penonton di luar semua memandang para dewa kosmik kuno, hanya untuk melihat bahwa mereka semua berwajah pucat. Beberapa dari mereka masih mempertahankan penampilan bintang-bintang kosmik, tetapi mereka juga tampak sangat redup. Ini jelas merupakan simbol kelelahan.
Apakah Li Tianming sudah mati? Semua orang melihat dengan mata terbuka lebar. Pada saat ini, ketujuh putra Kaisar Yueling juga mundur dari medan perang. Wajah mereka tampak semakin buruk, termasuk Yueling Qian dan Yueling Kun yang terkuat. Wajah mereka pucat pasi dan jelas terlihat kelelahan. Dengan baik, orang-orang punya firasat buruk. Pada saat ini, asap dan debu dari medan perang menghilang, dan banyak orang melihat ke dalam, hanya untuk melihat Li Tianming duduk di sana, meregangkan tubuh, tanpa sehelai rambut pun jatuh dari tubuhnya. Ia mendongak ke arah sekelompok musuh yang tak bisa diterima itu seolah baru saja tidur siang, lalu berkata dengan tenang, sudah cukupkah pertarungan kalian, giliranku selanjutnya. Yue Lingen, peringkat ketujuh, menggertakkan gigi dan mencibir, kau hanya memakai cangkang kura-kura. Dengan perlindungan leluhurmu, pertahananmu memang tak terhentikan, tapi jangan berpura-pura. Leluhur siapa mereka, kakek buyut dan nenek buyutmu? Setelah Li Tianming selesai berbicara, kekuatan dewa alam semesta mulai mengalir melalui tubuhnya. Blokir dia dan jangan biarkan dia mendekati kerumunan, kata Yue Lingqian dingin. Begitu Li Tianming berbaur dalam kerumunan, dia pasti ingin melarikan diri di tengah kekacauan itu. Mereka tahu Tian Jixing sulit dihadapi, jadi mereka hanya ingin istirahat sejenak, mengunci Li Tianming, menghajarnya berulang kali, dan bertahan selama 10 atau bahkan 100 tahun. Lagi pula, mereka punya banyak waktu. Desir, lebih dari 100 dewa kuno mengepung Li Tianming dan mencoba membasminya. Beberapa di antaranya juga sangat cepat. Yang tidak mereka duga adalah Li Tianming tidak pergi sama sekali. Ia hanya meminta Qi untuk membuka gerbang neraka siwa di depan semua orang dan langsung membuka roda neraka hingga tingkat ke-8. Berdengung, asap tebal yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan di dalam pengepungan para dewa kuno ini, satu demi satu hantu jahat siwa berevolusi. Pihak lain telah meramalkan kepindahannya, jadi itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Tetapi ketika roh-roh jahat ini muncul, lebih dari 1 miliar pasukan Tianzu di pihak lawan langsung merasa ketakutan. Panggilannya menjadi lebih kuat, pasti lebih dari 5 miliar. Untuk sesaat, kerumunan itu menjadi kacau. Sebenarnya, bukan makhluk yang dipanggil menjadi lebih kuat, melainkan Li Tianming yang menyederhanakan mereka. Di medan perang seperti itu, ia tidak membiarkan roh-roh jahat dari neraka bawah keluar. Sekarang ada ribuan raja hantu setinggi 10.000 meter yang mengelilingi Li Tianming, masing-masing dengan wajah jelek dan aura mematikan. Pasukan hantu super jahat muncul di samping Li Tianming. Kemunculan mereka langsung menimbulkan kegemparan di tempat tanpa rerun dewa ini. Dikelilingi oleh 5 miliar roh jahat ini, bahkan Li Tianming menjadi ganas, brutal, dan mengerikan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap semua lawan di sekitarnya. Membasmi. Di bawah komandonya, 5 miliar roh jahat berkumpul bersama untuk membentuk pasukan yang tak kenal takut, berteriak, meraung, memamerkan taring dan cakar mereka, dan menyerbu ke segala arah dengan kemampuan dengan atribut dan fungsi yang berbeda. Yang pertama menanggung beban adalah para dewa kuno di sekitar kita. Pandangan mereka langsung diliputi oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tak mampu membasmi mereka semua dan langsung tercerai-berai. Pikiran mereka tercengang. Hati-hati, jangan biarkan Li Tianming lolos. Meskipun mereka berkata demikian, jelaslah bahwa mereka tidak tahu kemana Li Tianming pergi. Dan segera, pasukan hantu jahat siwa yang berjumlah 5 miliar langsung menyerang lebih dari 1 miliar dewa Tianzu di lingkaran terluar, dan memulai pertempuran dengan brutal dan tanpa rasa takut. Ledakan-ledakan-ledakan. Sejak saat itu, seluruh negeri Wuxu jatuh ke dalam kekacauan yang ekstrim. Orang-orang di luar tidak dapat membedakan mana manusia dan mana hantu. Cahaya bintang dan kekacauan mengaburkan segalanya. Bahkan orang luar pun tak bisa memahaminya, apalagi orang-orang di dalamnya. Kemanapun mereka pergi, selalu ada kekacauan. Seolah-olah ada roh jahat yang mengaum setelah kematian di mana-mana. Meskipun mereka tidak sulit dibasmi, jumlah mereka terlalu banyak dan mereka terlalu ganas, membuat orang-orang takut bahkan tanpa melawan. Di mana Li Tianming? Aku tidak tahu. Belum lagi Li Tianming, 7 kaisar roh bulan diserbu oleh puluhan kaisar hantu dan dilarikan ke medan perang yang berbeda, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan satu sama lain. Wajar saja jika di medan perang seperti ini, tak seorang pun mampu mengendalikan situasi secara keseluruhan. Namun, yang tak terbayangkan adalah selain Qi, Li Tianming juga memiliki triliunan debu perak di medan perang ini, dan itu adalah yang terbanyak. Triliunan mata ini cukup bagi Li Tianming untuk mengunci salah satunya. Jika aku tidak bisa membasmi yang terkuat, aku akan mulai dengan yang lebih mudah, sampai kau, Yue Lingxingyu, takut.
Berani menangkap orang dan menyiksa mereka dengan pohon leluhur Yuanling. Kalau utang ini tidak dibayar 100 kali lipat, orang-orang ini akan sombong sekali. Desir. Begitu saja, Li Tianming muncul di belakang raksasa setinggi 20.000 meter di lautan bintang. Raksasa ini memiliki cahaya yang indah, wajah yang tegas, dan tubuh yang kekar dan kuat seperti gunung. Dia tak lain adalah Yue Lingen, putra ketujuh Kaisar Jitian. Ia lebih kuat dari adiknya Yue Lingdui dan sudah berada di level kedua Dewa Alam Semesta Kuno. Hao. Yue Lingen menyadari gerakan itu dan tiba-tiba berbalik. Yang datang untuk membasmi adalah pedang Dong Huang. Chan Suzuo. Yue Lingen merasa ngeri dan tiba-tiba menampilkan bintang-bintang di alam semesta, mengubah tubuhnya menjadi lautan bintang yang ganas. Namun, pada saat ini, seekor burung phoenix dan seekor binatang buas muncul di kiri dan kanannya, dan menghantam tubuhnya dengan guntur dan api, menyebabkan konstelasi Changxiu runtuh di tempat. Yue Lingen bingung. Dimulai dari dirimu, aku akan membasmi kalian semua perlahan-lahan hingga kalian semua berlutut di hadapanku. Li Tianming mencibir dan dengan kekuatan yang luar biasa, menggunakan tebasan besar Daoqian Yuan melawan 3 dewa langit, merobek langit berbintang dan membelah putra ketujuh menjadi 2. Li Tianming. Yue Lingen terkena kekuatan pedang ilahi era 10 arah, Bai Ling, dan wanita pedang kekacauan. Tubuh dewa alam semesta sepanjang 20.000 meter miliknya terkoyak paksa oleh kekuatan gabungan pedang Kaisar Timur. Yue Lingen pada awalnya tidak takut dan hendak memanggil para penolong, tetapi di saat berikutnya, kekuatan yang mendominasi dari 3 dewa tebasan agung Daoqian Yuan terhadap surga meledakkan kekuatan penghancur pedang Dong Huang ke dalam setiap partikel neutronnya. Bai Ling bahkan mencekik banyak jiwa bayi kecil dan membasmi jalannya menuju jiwa alam semesta kuno. Kelihatannya seperti serangan pedang biasa, tetapi nyatanya, serangan beruntun yang ditimbulkannya jauh lebih rumit daripada serangan tongkat Ye Ling Feng. Yue Lingen merasa takut pada saat ini, tetapi sudah terlambat. Di medan perang ini, sekuat apapun dirimu, kau takkan mampu mengalahkanku. Aku bisa membasmimu seperti membasmi ayam. Suara Li Tianming terdengar kejam. Setidaknya, dia dan penjara bintang 0 derajat memiliki minat yang sama. Penjara bintang Yueling dan putra-putra kekaisaran lainnya berada di pihak yang berlawanan. Bahkan setelah skandalnya terbongkar, dia tidak meminta maaf dengan jujur. Sebaliknya, dia membawa penguasa urutan untuk menekannya. Kali ini Li Muyang tidak menundukkan kepalanya, tetapi memberi ruang bagi Li Tianming untuk tampil. Jika Li Tianming yang memimpin, dia akan bersikap sangat kasar. Mengemas, lalu pukuli dia sampai dia menyerah. Di bawah hantaman dahsyat ini, calon kaisar kuasi lainnya hancur berkeping-keping. Sejak saat itu, harga yang dibayarkan oleh Yue Ling Xingyu telah melampaui keuntungan yang mereka peroleh dari pohon leluhur Yuanling selama bertahun-tahun. 2 putra kaisar meninggal. Maaf, ini baru permulaan. Li Tianming, dengan kekuatannya yang luar biasa, membentuk pasukan 1 orang untuk melawan tentara Tianzu yang beranggotakan lebih dari 1 miliar orang. Semua yang ia lakukan mengejutkan semua lawannya, tak terbayangkan. Aku tahu dia sangat kuat, tapi aku tidak menyangka dia akan bersikap berlebihan seperti itu. Putra Kaisar ketujuh, Yue Lingen, dibasmi oleh Li Tianming. Para prajurit Tianzu di sekitar melihat kejadian ini dan berteriak kesakitan. Berita itu terlalu tragis dan menyebar di tengah kekacauan, bahkan terdengar oleh para penonton di luar. Para dewa roh bulan yang kuat dan arogan belum pulih dari berita kematian putra kaisar ke-8, dan belum menerima kenyataan di hati mereka, ketika mereka ditikam lagi. Mustahil, sejumlah besar roh bulan dan dewa alam semesta tampak sepucat kotoran guk-guk, hijau dan kuning. Kaisar Jitian masih di sini. Untuk sesaat, para dewa roh bulan di dekatnya semua menatap Kaisar Jitian dengan ekspresi menyedihkan. Dari wajah Yue Lingzhao yang kusut dan sedih, para dewa Yue Lingzu merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mereka tahu bahwa kematian putra Kaisar ketujuh sudah menjadi fakta. Penjara roh bulan menderita kerugian besar kali ini. Pantas saja mereka terlalu tak tahu malu dan sombong. Mereka memperlakukan pohon leluhur Yuanling dengan sangat menjijikkan dan arogan, dan dibalas di depan umum oleh 2 putra kekaisaran. Seharusnya mereka mengakui kesalahan mereka dengan jujur. Tapi Yue Lingqiao bahkan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat penjara bintang 0 derajat menyerahkan putra kekaisaran kecil itu sebagai sandera. Dari apa yang kamu katakan, kamu memang pantas mendapatkannya. Mereka telah menghasilkan begitu banyak orang kuat selama bertahun-tahun, dan mereka sungguh terlalu arogan. Tentu saja, pangeran kecil Li Tianming ini sangat menakutkan. Aku merasa dia sudah cukup memberiku pelajaran.
Apakah sudah waktunya untuk berhenti lagi pula? Yueling Xingyu bukan orang yang bisa diremehkan. Setelah taruhan ini selesai, kita akan bertemu lagi. Bagaimana kita bisa berhenti di saat yang tepat ini? Taruhan yang dibuat oleh Ketua Ordo, pasti ada pemenangnya. Kan bisakah kedua belah pihak membatalkannya? Kalau begitu, bagaimana dengan pohon leluhur Yuanling Yueling Hong tua itu masih dihisap darah dagingnya? Jika taruhan ini berakhir, medan perang anti alam semesta akan dimulai. Awalnya, mereka mengira itu akan menjadi pertandingan yang menghancurkan antara penjara bintang roh bulan dan klan ilahi petir ungu, tetapi sekarang situasi telah mencapai titik ini, suasana hati para penonton dari penjara bintang lainnya telah terbalik. Sebagai pengamat, jelaslah bahwa dalam pikiran mereka, status penjara bintang roh bulan telah menurun, dan penjara bintang derajat 0 pasti telah bangkit. Yang satu untung, yang lain rugi. Lihat, Kaisar Jitian terbasmi 2 kali berturut-turut, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mana mungkin dia bisa dengan sukarela mengakui kekalahan kepada Tuan, kan dia benar-benar harus melahirkan anak Li Tianming. Keempat kaisar langit perempuan ini benar-benar memiliki standar yang sangat tinggi. Mereka telah memilih seseorang yang bahkan belum pernah mereka pertimbangkan di seluruh dunia kekacauan, jadi mereka menggunakan metode ini untuk mewariskan garis keturunan mereka. Jika mereka kalah taruhan ini, kita akan mendapatkan suguhan yang luar biasa. Sejujurnya, para penonton yang tidak relevan sebenarnya berharap bahwa Zero Degree Star Prison dapat menang saat ini. Semua orang pasti ingin menyaksikan tontonan luar biasa ini. Dengan kematian putra Kaisar ke-7, penjara bintang roh bulan dan klan ilahi petir ungu menjadi semakin marah dan tidak menunjukkan niat untuk menghentikan perang. Mereka mungkin ingin menghancurkan semua panggilan Kaisar kecil, lalu menguras bintang Tianji dan membasmi Kaisar kecil itu sedikit demi sedikit. Ini satu-satunya kesempatan mereka untuk memenangkan taruhan. Setelah kedua putra Kaisar meninggal, situasinya berubah menjadi pertarungan sampai mati. Di bawah komando 6 Kaisar Yueling yang tersisa, lebih dari 1 miliar tentara Tianzu mengalami kekacauan awal dan segera menentukan tujuan strategis yang tegas. Yaitu mengabaikan Li Tianming dan menghancurkan roh-roh jahat terlebih dahulu. Mereka memperlakukan ini sebagai perang yang setingkat. Basmi, basmi, basmi. Ketika pertempuran sesungguhnya dimulai, jumlah hantu jahat Siwa hanya 5 kali lipat jumlah pasukan Tianzu. Tekanannya cukup besar untuk sementara waktu, dan sejumlah besar hantu jahat dihancurkan oleh Yueling Zhou Shen yang marah dan berani serta klan Dewa Xidian. Pertama-tama singkirkan makhluk yang dipanggil, lalu hancurkan Tian Jixing, dan dia akan mati. Setelah menemukan arahnya, lawan menjadi semakin berani, yang memang memberikan tekanan pada Li Tianming. Tetapi, dia sama sekali tidak terburu-buru. Kekacauan yang diciptakan oleh pasukan hantu jahat Siwa sudah cukup baginya. Di tengah asap dan debu yang kacau, Li Tianming menatap medan perang yang brutal dengan seringai dingin. Ia melihat ke arah tertentu dan berkata, sudah selarut ini, dan kau masih belum tahu cara bersembunyi dariku. Baiklah, kalau begitu aku akan membasmi satu lagi. Kalau 2 putra kaisar terbasmi, pihak lain masih berani melawan. Bagaimana kalau 3 atau 4? Dia mengunci sasaran dengan tatapan debu keperakannya dan muncul tepat di depan sasaran. Ini adalah Zeus api yang tubuhnya mencapai ketinggian 28.000 meter. Tubuhnya bagaikan lava kristal, menyemburkan api yang berkobar-kobar. Selama pertempuran, ia bagaikan ibel api tanpa daging, menyemburkan api ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya bagaikan lautan api yang kacau dan tak terpadamkan, dengan suhu yang tak tertandingi. Yue Lingli, giliranmu. Li Tianming menatapnya dingin dengan mata hitam kemasannya. Awalnya dia mengira bahwa dalam situasi ini, menghadapi orang berbahaya seperti dia, Yue Lingli akan melarikan diri dan mencari bantuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya akan memelototi Li Tianming, dan kemudian menyerbu ke arah Li Tianming dengan marah. Dia berada di tingkat ketiga alam dewa alam semesta kuno, hanya 1 tingkat lebih tinggi dari Li Tianming. Saat orang ini bergerak, lautan api sepanjang ratusan juta meter bergulung ke arah Li Tianming, menelannya dalam tungku. Kau pantas mati, nak. Yue Lingli cukup berani dan kuat. Kekuatannya yang dahsyat jauh melampaui Li Tianming. Ia menyerang dengan puluhan gelombang berturut-turut, membuat bintang Tianji berdengung. Ledakan, sebuah senjata suci tingkat void muncul di tangannya. Itu adalah roda pedang berapi yang terdiri dari 10 pedang. Ia meletakkan roda pedang berapi itu di telapak tangannya dan memutarnya seperti roda angin dan api. Kemanapun roda itu bergerak, apapun jenis roh jahatnya, ia akan langsung terbakar sampai mati. 4310